Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi ke YouTube channel aku. Nah, untuk kali ini aku mau cerita sedikit tentang kehamilan aku yang anak aku yang kedua. Dan aku mau kasih tips paling jitu untuk menyapih anak di bawah usia 2 tahun. Nah, kalau kalian penasaran gimana sih caranya, tipsnya atau cerita aku di kehamilan aku yang kedua ini, nah aku mau sambil kayak makeup gitu. Oke, langsung aja. Sebelum lanjut ke videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe channel aku, di like, comment, and share. Oke, langsung aja ke videonya. Aku sambil makeup ya. Yang pertama ini aku pakai Nivea. Jadi yang pertama aku mau cerita sedikit tentang kehamilan aku yang kedua ini. Jadi waktu bulan Mei, tepatnya bulan Mei, aku tuh emang kayak ngerasa agak susah ya sambil make up sambil cerita gitu, sebenarnya agak susah. Cuman kayaknya juga ini durasinya bakal kayak panjang gitu, tapi semoga aja aku bisa ya. Jadi awal bulan Mei itu sebenarnya aku itu udah nggak haid, cuman akunya itu lupa sebenarnya. Kayak yang aku nggak inget aku tuh haid apa enggak gitu di bulan Mei. Cuman di bulan Juni aku itu ngerasa gitu bahwa kok kayaknya aku bulan Mei itu nggak haid gitu. Nah, pas banget abis itu aku ngerasa badan aku tuh kayak ada yang aneh gitu. Itu aku masih anak aku yang pertama itu masih ASI, jadi benar-benar masih ASI aku. Nah, di pas bulan Juni di tanggal 27 yang seharusnya aku itu haid, ternyata aku itu nggak haid, udah nggak haid. Jadi aku waktu itu langsung beli tes pack 2 dan hasilnya langsung bener-bener merah gitu, dan itu hasilnya itu bener-bener aku positif hamil gitu pada saat itu. Tapi aku waktu pas positif hamil, aku itu karena belum ke dokter, jadi aku itu masih mengasihi anak aku kasih ASI. Cuman selang seminggu aku langsung periksa ke dokter, dan itu aku langsung USG gitu, dan ternyata benar kata dokter aku tuh udah hamil. Dan aku udah hamil 1 bulan, udah 5 minggu, 1 bulan 1 minggu gitu kan. Nah, otomatis kan aku hari itu juga bahkan harus ngeberhentiin anak aku yang pertama itu ASI gitu kan. Itu yang semua ibu pasti tahu, itu tuh yang kayak berat banget, ngeberhentiin ASI buat anak, sampai aku yang malam-malam nangis. Itu bener-bener kayak berat banget. Aku tuh kayak malam-malam aku kayak nangis sendiri gitu. Itu soalnya dokter bilang karena usia kandungan aku udah 1 bulan 1 minggu, jadi pas di USG itu ternyata ukuran janin atau kantungnya itu kayak masih di bawah standar ukuran hamil yang saat itu tuh masih 1 bulan 1 minggu gitu. Jadi katanya nutrisi yang harusnya ke baby itu masuknya ke si kakak gitu. Jadi aku bener-bener panik, aku harus gimana, harus ngorbanin 1 orang biar si kakak ini berhenti hari itu juga gitu kan, demi si adiknya yang di dalam perut gitu. Itu sampai yang drama aku bukan
sebenarnya anak aku yang pertama itu yang nggak terlalu rewel, cuman akunya yang setiap dia bilang mah nyenye itu kok kayak nangis sendiri gitu. Itu sedih banget, mungkin buat para ibu semuanya pasti tahu itu rasanya kayak gimana, sedih banget. Dan itu kayak mukul ke diri aku sendiri, sebenarnya aku tuh udah siap belum punya anak lagi gitu. Dan anak aku tuh yang pertama itu siap enggak kalau dia jadi kakak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya aku harus menerima keadaan itu gitu. Nah, untuk saat ini usia kandungan aku setelah video ini mungkin tayang, usia kandungan aku 4 bulan 2 minggu. Jadi selama trimester pertama ini, selama 1 bulan ke 4 bulan ini, aku tuh bener-bener yang ngerasain namanya mabok parah, mual parah. Pokoknya aku tuh emang waktu hamil anak pertama juga, waktu si Sopa, si kakak, aku emang bener-bener parah yang gak bisa ngapa-ngapain, cuman di tempat tidur gitu. Cuman anak kedua ini aku juga sama sebenarnya kayak yang pertama, cuman bedanya mungkin aku kayak yang anak kedua ini aku paksain buat kayak nyuci, aku paksain bangun, aku paksain makan, aku paksain semua serba aku paksain karena harus ada yang aku urus gitu. Kayak anak aku kan, kalau misalkan akunya aja lemah gitu, gimana anak pertama aku gitu. Dia juga ibaratnya di hati dia tuh mungkin bilang dia juga nggak milih pengen jadi kakak gitu kan sebenarnya. Cuman emang ya kalau dia harus jadi kakak seharusnya adil buat dia gitu. Jadi aku selalu mikir kayak gitu sih. Jadi aku kayak kasihan gitu sama dia. Jadi ya gitu, aku kayak apa-apa semua serba dipaksain gitu, nggak kayak waktu si kakak, aku hamil si kakak. Jadi aku pasrah aja gitu, mau suami kayak gimana gitu, udah suami gak keurus atau kerjaan gak keurus aku biarin aja gitu, aku manja-manjaan gitu. Tapi pas anak kedua ya mau gimana lagi gitu, keadaannya bukan kayak gitu gitu. Ada satu kakak yang masih kecil yang harus aku urusin gitu. Nah, untuk sebenarnya cerita aku hamil anak kedua itu sebenarnya kayak gitu. Kalau ada yang mungkin ada penasaran tanya, sebenarnya direncanain gak sih kak hamil anak kedua gitu. Sebenarnya itu aku tuh orangnya kayak emang aku tuh sehabis ngelahirin si kakak gitu, aku coba KB dulu gitu. Aku KB setahun, cuman aku ngerasa aku tuh capek gitu. Pernah gak sih ibu-ibu atau kalian gitu yang lagi KB ngerasa capek harus bolak-balik suntik gitu kan aku kan cocoknya KB suntik, jadi kalian harus bolak-balik ke bidan atau ke dokter cuman buat nyuntik KB. Itu tuh aku pernah ngerasa yang namanya jenuh lah, capek bolak-balik terus gitu. Akhirnya ya udahlah kata aku nggak mau KB gitu. Sebenarnya kayak gitu, cuman kata aku yang aku selalu bilang sama suami sih, kataku gimana kalau aku hamil pah gitu, aku selalu bilang kayak gitu. Terus suami itu bilang katanya ya nggak apa-apa, namanya juga dikasih lagi ya mau gimana gitu. Sebenarnya aku nggak nanya suami itu sebenarnya apa sih, udah sanggup belum gitu, atau udah siap belum gitu untuk nambah lagi gitu. Ya kita sebenarnya lebih ke ya udah gitu, jalanin aja gitu ya, segimana dikasihnya aja. Kalau dikasih syukur, enggak juga nggak apa-apa kan, kita masih punya si kakak gitu kan. Nah, kalau ditanya gimana respon suami pas pertama kali tahu aku hamil, sebenarnya suami aku tuh nggak yang terlalu kaget banget, enggak, karena kan dia tahu karena emang aku nggak KB kan. Jadi suami aku tuh kayak yang pas aku kasih tahu, aku juga kasih taunya tuh via WhatsApp. Aku bilang, "Pah, aku tuh kayaknya hamil deh," gitu. Terus kata dia, "Ya udah mau digimanain lagi?" gitu. Dia tuh kayak
sebenarnya ekspresinya itu nggak kayak waktu anak pertama kan. Kalau waktu anak pertama pas tahu aku hamil, dia yang kayak masih alay-alay gitu, yang kayak update di mana-mana, oh, istri gue hamil atau gimana gimana, kayak di Facebook atau di mana. Kalau anak kedua ini ya bahkan dia bener-bener silent gitu, diem gitu, nggak ngomong, ya udah terima aja, jalanin ya, gimana lagi gitu. Tinggal dia itu apa, manjain si kakak gitu. Nah ini yang suami aku tuh berubahnya, dia itu sekarang itu lebih ke manjain banget si kakak, sampai si kakak ini pas dia mau punya adik, dia tuh lebih banget manja gitu, parah manjanya. Nah, kalau ditanya gimana respon keluarga yang lain kayak mertua aku atau orang tua aku gitu. Sebenarnya sih mereka tuh awalnya respon mereka tuh kayak yang kaget. Mereka bakalan ngomong kok bisa gitu. Aduh, kasihan sama si kakak gitu. Aduh, dan bla bla bla, yang seolah-olah ke hati aku itu kayak aduh, kayaknya gue salah banget gitu hamil anak kedua ini gitu. Kayak aduh, kasihan deh anak gue yang kedua, kayak nggak diterima siapapun gitu, kayak yang lain belum siap punya cucu lagi, atau yang lain belum siap gini gini gini, atau pertimbangan mereka, ah kalian belum mapan, atau kalian belum ini, si kakak belum gede gitu gitu deh pokoknya mah. Tapi karena berjalannya waktu, ya mereka ya menerima keadaan gitu, ya gimana lagi, namanya juga ya udah dikasih, masa iya kita ilangin gitu kan, ya nggak mungkin dong gitu. Jadi ya terima-terima aja kalau untuk saat ini gitu. Nah, nextnya aku mau kasih tips atau solusi atau trik gimana caranya buat ngesapih anak secara instan. Soalnya kan aku yang bener-bener instan, aku satu hari itu ke dokter, satu hari di hari itu juga aku harus ngebiarin si kakak itu udah nggak ngeasi lagi. Berat pasti moms, tentu semua ibu juga sama lah, bakal ngerasain hal yang sama. Tapi tips ampuh dari aku biar anak cepet dia hilang dia mau ngeasinya itu, aku punya kayak tipsnya itu. Ini aku disaranin sama dokter yang aku kayak periksa. Jadi dia tuh bilang bahwa solusinya, yang aku tuh dikasih kayak solusi dari dokternya itu bilang, katanya coba dikasih press care dari di asinya itu biar dia benar-benar kepanasan gitu. Walaupun itu sebenarnya menurut aku sih kayak yang tega sih gitu, usul kayak gitu. Awalnya aku nggak kayak yang masa sih dikasih press care gitu kan, secara yang anak kita gitu yang ngituin kan, yang bakal nyobain gitu kan. Awalnya aku emang nggak tega banget, tapi ya emang terpaksa. Dan itu cara terampuh menurut aku, karena cuman satu hari satu malam anak aku nggak nyusu, dan itu terus nggak asi gitu. Dan itu terusan setiap dia ngelihat, dia pasti bilang ih dan hah gitu. Nah, dia tuh kayak nggak mau gitu karena pedas gitu, kayak gitu. Itu cara terampuh menurut aku. Anak aku cuman butuh satu hari satu malam buat itu. Nah, buat kalian yang anaknya susah banget, sebenarnya kita tuh seorang ibu tuh intinya tuh harus tega sih, tega tapi demi kebaikan gitu. Emang awalnya kasihan, tapi ya bagaimana, karena emang kalau aku belum hamil mungkin aku bakal kasihan gitu. Tapi karena aku hamil, ya keadaan gimana lagi gitu.
Oke, segitu aja video tips atau sharing aku tentang kehamilan yang kedua, dan ini hasil makeupnya juga sambil iseng-iseng gitu malam-malam. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like and comment. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.